Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prati Kurniawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya tentang asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara tempat ditemukannya manusia purba. Penemuan manusia purba di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan fosil-fosil yang telah ditemukan. Fosil adalah tulang belulang baik binatang maupun manusia yang hidup pada zaman purba yang usianya sekitar ratusan atau ribuan tahun. Adapun untuk mengetahui bagaimana kehidupan manusia purba pada saat itu, yaitu dengan cara mempelajari benda-benda peninggalan yang biasa disebut dengan artefak. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia memiliki usia yang sudah tua, hampir sama dengan manusia purba yang ditemukan di negara-negara lainnya di dunia. Bahkan Indonesia dapat dikatakan mewakili penemuan manusia purba di daratan Asia. Daerah penemuan manusia purba di Indonesia tersebar di beberapa tempat, khususnya di Jawa. Menurut penyelidikan para ahli, nenek moyang bahasa Indonesia bukan asli dari Indonesia. Jenis manusia Homo spesies ini terbagi atas 3 subspesies atau ras. Yang pertama, ras Mongoloid, berkulit kuning, tinggi badan cukup, hidung menonjol sedikit atau tidak mancung tetapi tidak juga pesek. Yang kedua, ras Kaukasid, berkulit putih, tinggi badan jangkung, hidung mancung, menyebar di Eropa dan Asia Kecil atau Timur Tengah. Yang ketiga, ras Negroid, berkulit hitam, bibir tebal, rambut keriting, menyebar di Afrika, Australia, dan Iran. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia diantaranya adalah von Heine-Golden. Menurut von Heine-Golden, penduduk bangsa Indonesia sebelum nenek moyang masuk ke Indonesia adalah Homo wajakenis. Homo wajakenis yang tidak mau berasimilasi, berimigrasi menuju ke timur, akhirnya melahirkan penduduk Asia Australia. Yang kedua, Mandalina Colony. Sebelum nenek moyang bahasa Indonesia datang di wilayah Indonesia, sudah berpenduduk suku Negroid dan suku Wedodoid. Kedua suku ini berasal dari Tonkin yang menyebar ke Indonesia di pulau-pulau Pasifik. Yang ketiga, Haken dan Heine-Golden. Menurut Haken dan Heine-Golden, nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari daratan Asia. Pada mulanya, nenek moyang Indonesia bertempat di daerah Yunan atau Cina Selatan ke selatan daerah Yutan. Jadi kesimpulan, nenek moyang bahasa Indonesia datang ke Nusantara melalui 2 jalur, yakni jalur barat dan timur. Migrasi jalur barat dilakukan dari Yunan ke Semenanjung Malaysia, Kalimantan menuju Jawa dan Nusa Tenggara. Penyebaran jalur timur dimulai dari Teluk Tonkin menyusun pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua sampai Australia. Mereka datang secara bergelombang. Bergelombang pertama, bangsa Prota Melayu yang datang membawa kebudayaan kapak persegi dan kapal bercadi satu. Gelombang kedua, bangsa Deutero Melayu yang datang membawa kebudayaan kapak, lonjong, dan kapal bercadi dua. Sebelum kedua bangsa Melayu tersebut datang ke Nusantara, beberapa suku primitif yang sudah terlebih dahulu menetap di Nusantara. Oleh karena itu, saat bangsa Melayu datang ke Nusantara, mereka melakukan proses mengawin dengan suku asli yang sudah mendiami Nusantara terlebih dahulu. Karena itu, bangsa Indonesia sekarang adalah turunan dari bangsa Deutero Melayu, Prota Melayu, bangsa Melanesia, dan bangsa primitif yang dahulu mendiami Nusantara. Dan pada saat itu, keadaan geografi Indonesia yang luas memaksa mereka untuk tinggal terpencar di seluruh wilayah Nusantara yang sangat luas, sehingga mereka hidup secara terisolasi dan dari suku bangsa yang lain. Sekian presentasi saya. Jika ada ucapan atau kata yang tidak berkenan di hati Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.